Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang sakit-sakit, bagaimana menyembuhkan penyakit? Ke dokter. Dokter sudah enggak juga sembuh, maka jangan ke dukun. Jangan ke dukun. Yang berdukun-dukun berhenti. Ini suaminya enggak patuh, suaminya kasar, pergi ke dukun. Kata dukun, ambil kukunya. Habis itu ujung kumisnya. Habis itu dibakar. Setelah dibakar, campur sama tembakau, campur masukkan ke kopi. Habis itu dibacakan mantra. Kak kang telinga bosi mulut songkang gitu, kunci Allah, kunci Allah. Siapa yang ke dukun? Man ataka hinan, siapa yang berdukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya sama cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Tobat. Siapa yang berdukun tobat. Saya nggak pernah ke dukun Pak Ustaz, alhamdulillah, tapi saya dukun, tobat. Dukun tobat. Ustaz nggak takut kalau dukunnya nyantet nanti. Insya Allah kita doakan, tak boleh doa yang buruk. Kita doakan semoga Allah meniupkan angin hidayah ke hati para dukun. Kalau dia tidak juga berhenti bertobat, ditiupkan Allah angin puting beliung, rata sekalian dia dengan tanah. Sakit hati sama orang, dukun. Ini adik-adik yang cantik-cantik, yang gadis-gadis, datang laki-lakinya apa? Hai cewek, godain kita dong. Apa? Kau mau nikah sama aku? Pret, wih. Air ludahnya diambil, disantet. 7 itu di daerah-daerah Melayu namanya 7. Di 7 artinya api menyala untuk menuju ke tempat dia. 7 namanya. Ada namanya santet, di Jawa namanya santet, di kampung kami namanya black magic. Black magic. Kalau hantunya tinggi namanya begu ganjang. Begu hantu, ganjang tinggi, begu ganjang, hantu tinggi. Kalau pendek, gundul, tuyul. Kalau naik motor, Dracula. Kalau melompat-lompat, hantu Cina. Kalau nggak bisa melompat, suster ngesot. Apa beda jin sama hantu Pak Ustadz? Podo sami mawon. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi 2. Ada jin Islam, ada jin jangan sebut kafir. Nanti yang jin kafir tersinggung. Jin non muslim. Saya banyak ceramah saya dikritik karena katanya saya ustadz keras. Setelah Bapak Ibu mendengar ceramah saya selama 50 menit, kira-kira saya ini ustadz keras apa ustadz lembut? Orang selembut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada saya mengajak, ada tak saya ceramah? Siapa yang beda agamanya, pancong kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya. Ada? Tak ada. Saya mengajarkan kedamaian. Ustadz, boleh nggak daging kurban diberikan kepada non muslim? Boleh apa nggak boleh? Boleh. 1 kilo. Tiba-tiba datang adik-adik panitia pulang bawa. Kenapa dibawa pulang? Ternyata dia non muslim, nggak kami kasih dia setengah kilo. Loh, aku kenapa kau kasih setengah kilo? Dia sekilo. Kau mau dapat sekilo? Ya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah gunting pita bisa nyusul belakang. Gunting pita sunat. Nanti undang Gus anak kiai di Jawa namanya Gus. Persatuannya IGGI, Ikatan Gus-Gus Internasional. Kemarin satu orang Gus dari Malang ketemu saya di Masjid An-Nur subuh. Beliau membuat sunat masal gratis yang disponsori oleh nggak tahu dari mana, tapi angkutannya dari Bukit Barisan. Tentara mengawal beliau, membawa ke suku Talang Mama, suku Melayu tua di Indragiri Hulu. Jadi mereka buat khitan masal gratis. Alhamdulillah banyak yang daftar. Ada yang mendaftarkan anaknya, ada yang mendaftarkan ponakannya, ada juga yang mendaftarkan suaminya.
Oleh sebab itu maka hitan gratis ini juga sedekah luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengajarkan permusuhan. Kau saudaraku seagama, mau Sunda, mau Batak, mau Melayu, mau Jawa, mau Banjar, mau Bugis, mau Makassar, kau saudaraku seagama. Tapi di sana ada saudara bukan seagama. Mereka adalah saudara senegara, se-NKRI. Mereka juga adalah saudara kita. Mereka dulu berjuang sama kita melawan Belanda. Mereka berjuang melawan bersama kita melawan Jepang. Tapi kemudian kita berpisah hanya karena perbedaan agama. Itu biasa, dan keutuhan ini kita jaga dengan tabligh akbar. Mari kita tingkatkan persatuan dan keutuhan umat. Insya Allah yang wirid Yasin lanjutkan, tapi seumur hidup baca Yasin tak baik. Baca Yasin baik, seumur hidup baca Yasin kurang baik, karena Allah tidak hanya menurunkan surat Yasin, masih ada surat-surat yang lain. Ini dari dulu baca Yasin aja, itu pun Yasin nggak dibaca semua, ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Dari mulai saya SD sampai sekarang saya ustad tetap baca Yasin. Bedanya dulu nggak pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Wow, pergi wirid Yasin itu baca Quran, bukan mau menunjukkan cincinnya 3. Di mana acara wirid Yasin, Bu? Sana. Oleh sebab itu luruskan niat. Tapi ada pula orang yang tak mau baca Yasin. Baca Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Yasin itu Quran apa Quran? Yasin itu Quran, ya baca Quran. Tapi surat-surat yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sore ini kita tidak lagi baca Yasin seperti biasa, tapi kita baca Makharijul Huruf, Tajwid, Tahsin. 5 ayat. Ibu dulu 5 ayat, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Mantap. Ibu, 5 ayat. Itu tanda-tanda. Tapi jangan langsung orang iso kan? Sampailah Raiso, jangan. Hari gini ibu-ibu sudah mau wirid Yasin, alhamdulillah. Hari gini ibu-ibu mau ke masjid tabligh akbar. Berapa banyak ibu-ibu di luar sana enggak mau, duduk di rumah nengok apa? Sinetron Korea. Sudah tahu orang Indonesia warna kulitnya cuma 2 warna. Orang Indonesia kulitnya 2, dan 2-nya kulit-kulit tanam-tanaman. Yang pertama sawo matang, yang kedua hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea, orang Korea putih. Akhirnya kita pun menengok ibu ini pergi Yasin macam nengok tepung terigu. 2 inci. Tiba-tiba kipas angin mati, lampu mati, panas minta ampun, meleleh. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Tadi mau berangkat dari rumah, mati lampu, gelap, mau pasang buru-buru, cepat, ya sebentar, sedilo iki, sedilo. Sampai di tempat orang senyum, awak senyum, rupanya salah pasang, sebelah hijau, sebelah biru. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Muhajirin tak ada yang model begitu. Alhamdulillah. Ustadz ini nyindir. Nah, saya penceramah yang tak pandai menyindir. Pengalaman saya pahit. Dulu pernah saya menyindir orang. Ustadz, tolong sindirkan di masjid kami ada orang yang sedekah, tapi setelah itu sedekahnya diambil balik. Tolong Ustadz sindirkan. Oke, saya sindirkan. Siapa yang mengambil sedekahnya setelah itu diambil lagi, maka kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya, sudah muntah dijilat lagi. Berapi-api saya sampaikan. Setelah pengajian, pengurus masjid ngasih tahu, Ustadz Somad yang mau disindir nggak datang. Nyesal. Masa itu saya tak pandai sindir-sindir. Makanya kalau ada nantung to the point, mana orangnya? Bawa sini. Ustadz, ini ada orang gini, mana orangnya? Bawa sini, biar saya ceramahi. Berani Ustadz 4 mata sama dia? Jangan 4 mata, 3 mata pun bisa. Mana?